Hoaks Membawa Petaka. Cerita pendek karya Sasmita Putri Salsabila. Desa Raos kembali ramai. Desa kecil dan strategis di tengah pegunungan dan pesisir pantai Timang ini hanya diisi oleh 50 kepala keluarga. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai nelayan. Beberapa di antara mereka ialah petani. Walaupun berada di tengah pegunungan dan pantai, teknologi yang ada di desa Raos ini sudah sangat baik. Dari mulai adanya listrik, ponsel, hingga kendaraan seperti motor sudah banyak digunakan oleh warga desa. Pagi ini, para warga tengah bersiap untuk melakukan aktivitasnya masing-masing. Terlihat nelayan yang baru saja pulang mencari ikan di laut, para ibu yang sedang menjemur pakaian, hingga anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. "Doni, permainan Mobile Legends seru juga ya," seru Ari ketika sedang di perjalanan menuju sekolah bersama Doni. "Permainan di ponsel yang aku tunjukkan kemarin?" tanya Doni. "Iya, kemarin sepulang dari rumahmu, aku langsung download permainan itu," balas Ari sambil terkekeh pelan. "Tapi kata ibuku harus dibatasi mainnya, Don. Nanti bisa ganggu kita belajar juga loh." "Ngomong-ngomong, kamu udah ngerjain tugas matematika, Don?" Ya, Doni dan Ari merupakan teman sekelas yang saat ini berada di kelas 11 SMA. "Emang ada tugas matematika ya?" jawab Doni, bingung. "Ya ampun Don, ini tugas minggu lalu. Kok kamu bisa lupa?" kesal Ari. "Kalau Bu Susi tahu, kena marah kamu Don." "Waduh Ri, semalam aku lupa ngerjain karena keasikan main Mobile Legends," ucap Doni panik. "Boleh lihat tugas kamu gak Ri?" "Enak saja, kerjainlah sendiri," balas Ari kesal. "Walaupun kita teman, aku gak mau kamu dijalin yang salah dengan nyalin jawaban orang lain seenaknya. Nanti bisa jadi kebiasaan." "Ya ampun Ri, kan ini genting. Ayolah," bujuk Doni. "Kamu coba kerjain sendiri dulu Don. Nanti kalau ada yang sulit pasti aku bantu," kata Ari. "Oke Deri," pasrah Doni. "Awas, nanti kalau nilaiku 100 jangan iri kamu." "Iya, Gi kerjain dulu. 30 menit lagi Bu Susi datang," balas Ari. Sepulang dari sekolah, Doni asik bersantai di depan rumah dengan ponsel di genggamannya. Menikmati angin sore yang menenangkan dengan pohon kelapa melambai-lambai di tepi pantai. "Apa ini?" gunam Doni pelan. "Waduh, akhir-akhir ini kok sering hujan ya?" tanya Doni pelan sambil beranjak dari duduknya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah pun sama. Doni melanjutkan aktivitasnya yang tertunda. Melanjutkan berselancar di internet mencari informasi yang trending hari ini. Setelah kurang lebih 30 menit Doni berselancar di internet, Doni berhenti dan perhatiannya tertuju pada satu berita. Wah, apa ini? Doni terus membaca kata demi kata dari berita tersebut dengan saksama. Waduh, ini kan pantai dekat desa kita. "Ibu, ibu!" teriak Doni panik sambil berlari ke arah dapur ke tempat di mana ibunya berada. "Ada apa, Don?" tanya ibu Doni khawatir melihat anaknya yang berteriak panik. "Ibu, lihat ini Bu," kata Doni sambil memberikan ponsel kepada ibu. "Ini Bu, baca bagian ini," tunjuk Doni ke arah salah satu judul berita pada layar ponsel. "Innalillahi Don, ini benar?" tanya ibu Doni memastikan.
BMKG peringatkan tsunami di Pantai Timang pada tanggal 12 Maret 2011. Kata ibu pelan membaca judul berita yang Doni berikan. Kalau dilihat dari judulnya benar, Bu. Yang menginfokan pihak BMKG-nya langsung, jawab Doni. Ya ampun, kita harus gimana, Don? Kata ibu Doni dengan tatapan sedih ke arah layar ponsel. Kita sebarluaskan dulu saja, Bu, berita ini, biar para warga yang lain tahu, kata Doni sambil berpikir. Lalu nanti kalau semua orang sudah tahu, bisa kita cari jalan keluarnya sama-sama, Bu, jawab Doni. Oh iya nak, kalau begitu. Ibu mau berdoa juga, semoga hal itu nggak terjadi sama kita, kata ibu Doni sedih sambil mengusap punggung anaknya pelan. Doni pun beranjak dari dapur ke arah ruang keluarga untuk membagikan berita online tadi kepada teman-teman, warga desa, bahkan ke sosial media yang ia miliki, agar orang lain dapat membaca informasi tersebut. Setelah 1 jam berita itu dibagikan oleh Doni, dan sebagian besar warga desa Raos sudah mengetahui hal tersebut, warga desa pun panik, keluar dari rumahnya masing-masing untuk memastikan hal tersebut. Begitu juga dengan Doni dan ibunya. Bagaimana ini? Bagaimana kalau berita itu benar? Kata Pak Budi panik sambil bertanya kepada para warga. Menurut saya berita itu benar, Pak. Karena jika dilihat dari judul yang menginfokan pihak BMKG, jawab Bu Rani. Oleh karena itu, mari kita pergi dari desa ini sementara untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, tambah Bu Rani memberi usul. Tak lama datang Wawan, seorang pemuda tunawisma yang selalu bersemangat dalam melakukan suatu hal. Dan ketika sore hari, Wawan sering terlihat bermain di pinggir laut. Wawan pun datang dengan berlari-lari. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana ini? Air laut sudah lumayan naik, ucap Wawan panik. Innalillahi, para warga yang ada di lapangan berseru panik. Menurut saya sebaiknya kita bersiap, Pak, Bu. Untuk mengantisipasi, ayo kita pergi dari desa ini sekarang juga, usul Pak Jojo. Setuju, jawab warga bersamaan. Ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bereskan barang-barang kita, lalu pergi bersama-sama ke tempat yang lebih aman. Instruksi Pak Budi kepada para warga. Para warga pun pulang ke rumahnya masing-masing untuk mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke tempat pengungsian. Melihat banyak orang yang berbondong-bondong sambil berteriak-teriak dengan wajah panik ke arah gapura desa, itu pun menarik perhatian Pak Wahyu, Ketua RT Desa Raos. Pak Wahyu bingung. Ia pun bertanya ke salah satu warga desa. Pak Jojo, ada apa ini? Wah, Pak Wahyu, Bapak sudah baca berita online yang dikirimkan Doni? Sepertinya belum, Pak. Saya baru saja bangun dari pulang ambil ikan, jelas Pak Wahyu. Ada apa begitu, Pak? Ini, Pak, jawab Pak Jojo sambil memberikan ponselnya ke arah Pak Wahyu. Pak Wahyu pun membaca berita tersebut. Wah, ada yang gak beres nih kayaknya, gunam Pak Wahyu sambil menatap saksama ke arah layar handphone. Gak beres gimana, Pak? Tanya Pak Jojo. Sepertinya ini berita hoaks, Pak, kata Pak Wahyu sambil menyerahkan handphonenya kembali kepada Pak Jojo. Berita palsu yang hanya ingin membuat kepanikan warga saja, Pak, jelas Pak Wahyu. Mari, Pak, bantu saya untuk menenangkan warga. Nanti saya bantu juga menginformasikan ke pihak pusat. Semoga para warga nanti bisa mengerti dan kembali tenang. Pak Wahyu dan Pak Jojo pun berusaha menenangkan para warga untuk tidak meninggalkan kawasan Desa Raos dan meminta pihak pusat untuk mengklarifikasi dan mengedukasi para warga akan hal tersebut.
Para warga desa Raos pun kembali berkumpul di lapangan, menunggu pihak pusat untuk memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, harap tenang ya. Tadi siang saya mendapatkan laporan bahwa warga desa Raos ini berbondong-bondong dengan panik keluar dari desa ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apa yang terjadi? Tanya Pak Salim, seorang petugas dari pihak pusat kepada para warga. Saya Pak, izin menjelaskan, ucap Doni sambil berdiri dari duduknya. Iya silahkan, jawab Pak Salim. Begini Pak, tadi sore saya membaca berita di internet dengan judul BMKG peringatkan tsunami di Pantai Timang pada tanggal 12 Maret 2011 Pak. Dan seperti yang kita tahu, kondisi pantai tersebut dekat dengan pemukiman. Otomatis saya panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena bisa dilihat jarak pemukiman dengan pantai lumayan dekat. Baik Duni, terima kasih atas penjelasannya, kata Pak Salim. Baik, sebelumnya saya ingin mengklarifikasi bahwa berita tersebut adalah berita hoaks atau berita palsu. Kenapa saya bisa berkata demikian? Biasanya berita resmi atau valid datang dari website atau sumber resmi pihak terkait, jelas Pak Salim. Karena untuk berita ini datang dari website bodong, kemungkinan berita ini hanyalah berita palsu yang digunakan untuk membuat kepanikan warga, sambungnya. Baik Pak, mohon maaf atas kelalaian yang telah saya lakukan dengan menyebarkan berita hoaks kepada para warga, kata Doni menyesal. Tak apa Don, kejadian ini dapat kita jadikan pembelajaran saja. Kedepannya kita bersama-sama harus lebih bijak dan teliti lagi bersosial media ya. Untuk tidak mudah percaya kepada berita palsu dan terpenting memperhatikan dari mana informasi berasal. Tambah Pak Salim dengan senyuman yang hangat.